Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum Ustazah mulai pembelajaran untuk hari ini, marilah terlebih dahulu kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalian isi link absensi terlebih dahulu, bisa melalui WhatsApp group atau link yang sudah diberikan oleh guru masing-masing. Kemudian bagaimana kabar kalian? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk belajar. Oke, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian bisa menganalisis nilai guna suatu barang dengan tepat. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menganalisis faktor-faktor produksi dengan tepat. Adapun lingkup materi yang akan kita pelajari pada hari ini, kita akan belajar tentang kegiatan atau tindakan ekonomi. Kemudian yang kedua tentang pengertian dari produksi itu sendiri. Kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang nilai guna suatu barang. Dan yang keempat kita akan belajar faktor-faktor produksi. Untuk kegiatan distribusi dan konsumsi akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Materi pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang kegiatan atau tindakan ekonomi. Kegiatan atau tindakan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara individu maupun kelompok yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun kegiatan ekonomi itu meliputi 3 kegiatan, yaitu produksi, kemudian distribusi, dan konsumsi. Tapi pada kesempatan hari ini kita hanya akan bahas tentang kegiatan ekonomi, yaitu produksi. Ketika dihadapkan pada banyaknya kebutuhan, manusia itu akan berpikir dan berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut. Pada saat pemenuh kebutuhan itu dirasa tidak bisa mencukupi kebutuhannya, maka manusia itu akan berusaha untuk membuat barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kegiatan membuat barang atau jasa inilah yang disebut sebagai kegiatan produksi. Atau secara luas pengertian produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan serta meningkatkan nilai guna suatu barang dan atau jasa. Kegiatan menghasilkan serta meningkatkan nilai guna suatu barang dan atau jasa. Jadi kata kuncinya itu ada meningkatkan nilai guna suatu barang dan atau jasa. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang nilai guna suatu barang. Nah, setiap barang itu pasti memiliki nilai guna yang berbeda-beda. Adapun macam-macam nilai guna suatu barang itu meliputi yang pertama ada kegunaan bentuk, yang kedua itu ada kegunaan tempat, dan yang ketiga ada kegunaan waktu, dan yang terakhir adalah kegunaan kepemilikan. Kegunaan bentuk, kegunaan tempat, kegunaan waktu, dan kegunaan kepemilikan. Kita bahas satu persatu ya tentang nilai guna suatu barang. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang kegunaan bentuk atau istilahnya adalah form utility. Maksudnya adalah suatu barang itu akan memiliki kegunaan lebih ketika bentuknya diubah dari bentuk asalnya. Contohnya kita lihat tanah liat. Tanah liat itu akan lebih bermanfaat, akan lebih berguna jika bentuknya diubah menjadi sebuah guci. Nah, kemudian kegunaan yang kedua adalah kegunaan tempat atau place utility. Maksudnya, suatu barang itu akan lebih berguna atau memiliki kegunaan lebih jika berada pada tempat yang tepat.
Contohnya, perahu. Perahu itu akan lebih berguna, akan lebih bermanfaat ketika berada pada perairan jika dibandingkan dengan berada pada daratan. Kemudian kegunaan yang ketiga adalah kegunaan waktu atau time utility. Maksudnya itu adalah barang itu akan memiliki kegunaan lebih ketika digunakan pada waktu yang tepat. Contohnya adalah jas hujan. Kalian tahu jas hujan ya? Jas hujan itu akan lebih bermanfaat ketika digunakan pada waktu hujan tentunya. Kemudian kegunaan yang terakhir itu adalah kegunaan kepemilikan. Maksudnya suatu barang itu akan memiliki kegunaan yang lebih ketika dimiliki oleh orang yang tepat. Contohnya stetoskop. Stetoskop atau alat periksa itu akan lebih berguna atau bermanfaat ketika dimiliki oleh seorang dokter. Oke, bagaimana kalian bisa memahami tentang nilai guna suatu barang? Ada 4 jenis, kalian pahami ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang faktor-faktor produksi. Faktor produksi itu adalah input atau masukan yang digunakan dalam proses produksi baik barang maupun jasa. Adapun faktor-faktor produksi itu ada 4 macam. Yang pertama adalah faktor produksi alam atau ada yang mengatakan juga sebagai faktor produksi tanah atau dalam bahasa Inggrisnya adalah land. Kemudian faktor produksi yang kedua adalah labor atau faktor produksi tenaga kerja. Kemudian yang ketiga adalah faktor produksi modal atau yang ada yang mengistilahkan yaitu capital. Kemudian yang keempat adalah faktor produksi kewirausahaan atau istilahnya adalah entrepreneurship. Oke, 4 faktor produksi. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita akan bahas tentang faktor produksi alam atau faktor produksi tanah. Sama saja ya, nanti kalau ada yang mengatakan faktor produksi alam dengan ada yang mengatakan juga faktor produksi alam, itu sama ya. Kita samakan asumsi terlebih dahulu. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah dan atau bahan baku produksi. Nah, biasanya pada kesempatan ini manusia itu akan menggunakan faktor produksi alam untuk memanfaatkan lahan pertanian. Mereka akan berkebun, mereka akan dalam bidang peternakan juga, kemudian pertambangan, perikanan. Ustazah contohkan satu ya, nelayan itu adalah pelaku produksi ya, dia produsen, dia mengambil ikan langsung dari laut. Nah artinya nelayan ini memanfaatkan faktor produksi alam yaitu laut untuk mengambil bahan baku produksinya. Itu seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja atau istilahnya adalah labor itu adalah sumber daya manusia yang digunakan kemampuannya dalam proses produksi. Nah, faktor produksi tenaga kerja ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah berdasarkan kualitasnya, itu ada tenaga kerja terdidik atau tenaga kerja berpendidikan. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih atau tenaga kerja yang terampil. Kemudian yang ketiga adalah tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Kita akan bahas satu persatu, yaitu tenaga kerja berpendidikan atau tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan formal agar bisa menjadi seorang tenaga kerja. Contohnya adalah dokter, guru, dosen, arsitek, dan lain sebagainya. Ustazah contohkan satu, pekerjaan guru atau tenaga kerja guru itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang.
seorang guru itu harus menempuh pendidikan khusus sebagai guru agar bisa menjadi seorang guru. Nah, itu adalah contoh tenaga yang berpendidikan atau tenaga kerja yang terdidik. Kemudian yang kedua itu adalah tenaga kerja yang terampil atau tenaga kerja yang terlatih. Jadi itu adalah tenaga kerja yang memerlukan keterampilan tertentu. Jadi sebelum menjadi seorang tenaga kerja, sumber daya manusia itu dilatih dulu, dilatih dulu agar dia menjadi seorang tenaga kerja yang terampil. Contohnya adalah montir. Kemudian yang kedua penjahit. Kemudian yang ketiga adalah supir misalkan. Nah, itu kan seorang penjahit itu harus melalui pelatihan terlebih dahulu agar bisa menjadi seorang penjahit yang terampil. Kemudian tenaga kerja yang ketiga itu adalah tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Artinya tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan formal tertentu dan tidak memerlukan pelatihan tertentu gitu ya. Contohnya itu adalah ART atau asisten rumah tangga, kemudian yang kedua kuli bangunan, kemudian yang ketiga adalah petugas kebersihan. Sampai sini paham? Coba kalian pahami dulu ya. Kemudian materi selanjutnya adalah faktor produksi modal atau istilahnya adalah kapital. Nah, itu adalah barang maupun peralatan yang digunakan untuk menghasilkan barang maupun jasa. Contohnya adalah mesin, kemudian bangunan, kemudian kendaraan, dan peralatan-peralatan lain. Faktor produksi modal itu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan sumbernya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan bentuknya. Oke, kita bahas satu persatu untuk jenis-jenis dari faktor produksi modal. Yang pertama adalah kita bahas tentang faktor produksi modal berdasarkan sumbernya. Itu ada faktor modal pribadi dan faktor modal asing. Faktor modal pribadi itu berasal dari intern perusahaan itu sendiri. Contohnya perusahaan mengeluarkan mesin, membeli mesin dengan uang sendiri, kemudian menyediakan peralatan dengan uang sendiri. Jadi berasal dari sumbernya itu berasal dari perusahaan itu sendiri. Kemudian faktor modal asing itu sumbernya itu berasal dari pihak lain, bisa dari pinjaman lembaga keuangan maupun bantuan misalkan atau hibah. Kemudian jenis faktor modal yang kedua itu adalah berdasarkan sifat. Ada faktor modal tetap dan faktor modal yang tidak tetap. Faktor modal tetap itu artinya faktor modal atau faktor permodalan yang bisa digunakan berulang-ulang untuk proses produksi. Sedangkan faktor modal yang tidak tetap itu satu kali pakai, jadi sekali digunakan dalam suatu proses produksi itu akan habis digunakan. Contohnya bahan baku. Kalau tadi faktor modal yang tetap contohnya ada mesin, ada peralatan, ada kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian jenis faktor modal yang ketiga itu adalah berdasarkan bentuknya. Ada faktor modal yang konkret dan ada faktor modal yang abstrak. Faktor modal konkret itu artinya wujudnya itu nyata, terlihat gitu ya, terlihat. Ada contohnya kendaraan kan terlihat ya, wujud kendaraan, peralatan juga nyata. Sedangkan faktor modal abstrak itu sebenarnya tidak terlihat secara nyata, tetapi ada. Contohnya ada hak paten, kan tidak terlihat tuh ya, hak paten ada bendanya tidak, tetapi itu bernilai bagi perusahaan. Contohnya ada merek dagang, jadi ada hak paten dan merek dagang. Itu adalah jenis-jenis faktor modal berdasarkan bentuknya. Bagaimana? Bisa dipahami anak-anak? Selanjutnya Ustazah akan bahas tentang materi yang terakhir, yaitu faktor produksi kewirausahaan atau istilahnya adalah entrepreneurship. Entrepreneurship atau kewirausahaan itu adalah kemampuan seseorang untuk dapat menyatukan semua faktor-faktor produksi agar bisa menghasilkan barang ataupun jasa. Kemudian agar usaha itu dapat berjalan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditentukan. Atau kewirausahaan itu artinya adalah orangnya, orang yang mampu menjalankan perusahaan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan.
Kemudian sifat-sifat kewirausahaan akan Ustazah jabarkan, diantaranya adalah yang pertama itu adalah pandai mencari peluang. Kemudian yang kedua dia ulet, kemudian yang ketiga dia berorientasi pada kualitas dan efisiensi. Kemudian yang keempat itu berani mengambil resiko. Yang kelima mampu membuat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan baik. Kemudian yang keenam itu adalah dia bersifat inovatif, dan yang ketujuh dia mampu mengatur karyawannya gitu. Itu adalah beberapa sifat-sifat kewirausahaan. Oke, demikian faktor-faktor produksi yang bisa Ustazah jabarkan. Bagaimana, bisa dipahami? Oke, semoga bisa dipahami ya. Demikian untuk pembelajaran pada kesempatan hari ini. Tadi kita sudah belajar yang pertama mengenai kegiatan atau tindakan ekonomi. Kemudian yang kedua kita sudah membahas tentang produksi, mulai dari pengertian. Kemudian kita sudah membahas nilai guna suatu barang. Kita juga sudah membahas tentang faktor-faktor produksi, mulai dari faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, faktor produksi kewirausahaan. Kita sudah bahas semuanya. Kemudian Ustazah ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Hanya 3 soal saja. Soalnya bisa kalian lihat pada slide berikut. Silakan kalian pahami. Hanya 3 soal. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jawabannya seperti biasa kalian tulis pada buku tulis masing-masing sebagai pekerjaan rumah. Kemudian untuk pembahasannya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya untuk tugasnya. Kemudian cukup sekian ya dari Ustazah. Sebelum Ustazah tutup, Ustazah berpesan pada kalian agar selalu semangat dalam belajar, kemudian tetap di rumah, tetap jaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat, tetap makan bergizi dan seimbang, kemudian jangan lupa tetap belajar dan ikuti KBM yang diberikan oleh guru masing-masing. Oke, sebelum Ustazah tutup pembelajaran untuk hari ini, terlebih dahulu marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.